Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Popcorn. Popcorn. Oke, hari ini ada bersama saya lagi yaitu Mr. J, host Popcorn bersama teman saya. Siapa di sini? eh Mr. N atau Nico. Mr. N atau Mr. Nico ya. Apa kabar ini Mr. Nico? Bagaimana kabar-kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, baik-baik, Baik ya, masih hidup. masih hidup dengan sehat ya, alhamdulillah ya. Ah, Mr. J ini gimana nih kabarnya? Saya juga alhamdulillah baik karena menunggu tahun baru nggak sabar ya gitu kan. Kayak karena Iya, di Janandi juga nanti ada sesuatu gitu loh di malam pergantian tahun atau sebelum pergantian tahun kali gitu ya. Jadi nggak sabar gitu. apa Gitu. tuh? Apa tuh? Yang pastinya adalah sebuah event yang keren banget virtual di YouTube Janandi. Jadi jangan lupa disaksikan. Betul nggak, Nick? Kayak Betul gitu. bang. Nah, kali ini kita pengen ngerangkum popcorn terakhir di tahun 2025 ini ya, Nick ya. Yang pertama kalau boleh tahu ada berita apa aja nih? Nah, buat berita di bulan Desember sekarang ini ada beberapa yang menarik nih, gitu. Yang pertama itu datang dari Taeyong, member Girls' Generation nih. Nah, tahun ini kan jadi tahun ke-10 Taeyeon ini berkarir solois sejak tahun 2015 gitu. Nah, Wow. Taeyeon baru-baru ini merilis album spesial nih untuk merayakan 10 tahun anniversary-nya dengan tajuknya itu Panorama The Best of Taeyeon gitu. Nah, menurut lu gimana nih pendapat lu? Iya sih, kayak Taeyeon kan leadernya dari Girls' Generation ya. Terus dia udah debut dari 10 tahun yang lalu. Hmm. Terus ngeliat album ini kemarin pas pertama kali gue lihat itu MV-nya itu tuh kayak lagunya tuh sangat Taeyeon gitu loh, Nick. Jadi sangat menggambarkan apa ya posisi dia sebagai solois selama 10 tahun berkarya Ciri gitu. khasnya dapat gitu. Ciri khasnya dapat banget. Ini MV-nya sangat Taeyeon banget, lagunya sangat Taeyeon banget. Terus kalau boleh dilihat tracklistnya itu ada 23 lagu kalau nggak salah ya. Berarti itu kayak ini tuh kompilasi gitu loh Nick dari single-single dari album-album dia sebelumnya kayak gitu. Terus Oke, oke. iya, jadi kayak kompilasi gitu, tuh kayak ada lagunya debutnya dia, ada lagu I, ada lagu Spark, ada lagu I and You, ada lagu Fine, ada lagu Letter to Myself. Jadi ada 23 lagu kayak gitu ya. Dengan title tracknya adalah Oh, banyak Panorama juga itu ya. sendiri. Banyak banget. Jadi memang kayak compilation album gitu kali ya buat anniversary ke-10 ini kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi semoga dia akan merilis lagu lagi ya untuk anniversary ke-11 atau sampai selanjutnya gitu ya nggak sih Nick? Si Taeyeon ini Amin, amin. kayak gitu. Semoga sukses ya buat Semoga Taeyeon gitu. sukses. Betul, semoga melanjutkan perkariran solonya gitu. Oke, next Nah, ada apa nih? selanjutnya ini ada 10 tahun Asian Artist Award gitu. Wow, Ini tuh hargaan. event penghargaan itu. Hmm, Itu tuh ada gelar Asian Artist yang ke-10 di Kaohsiung Nation Station, Stadium Taiwan itu. wow di Line Taiwan. up-nya ada Lee Serafim, All Mm-mm, Day Project, mm-mm, Ive, mm-mm. Yuna, Cortis dengan MC-nya Jang Unyong gitu. Oke, oke, berikutnya itu gue bacanya pemenang tiap kategorinya. eh itu tuh ada Artist of the Year, yaitu IU. Wow. Terus ada, oh, yang sebelumnya itu Artist of the Year Actor IU. Oh, kategori Terus aktor ada, ya. ya, kategori aktor. Terus ada Artist of the Year kategori singer, yaitu Stray Kids gitu. Nah, terus ada Song of the Year I've Rebel Heart gitu. Hmm. Nah, selanjutnya itu ada juga Album of the Year Stray Kids Karma. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Sini itu ada juga nih desang-desang lainnya ya, kayak Best Actor of the Year itu ada dari
Lee Jun Ho gitu ya. Terus ada ini Hmm. ada dua kategori nih, ada yang TV, ada yang OTT gitu ya. Yang satu lagi yang OTT itu aktornya adalah Park Bo Gum. Terus ada Actress of the Year untuk TV ada Yuna nih, Lim Yuna yang menang. Terus ada untuk Oh, Best Actress untuk kategori OTT-nya juga ada Moon Suri. Terus ada Stage of the Year 80s, ada Performance of the Year ada Rise, dan ada terakhir tuh Music Icon of the Year ada Les Seraphim. Jadi untuk kategori utama ini tuh ada berapa nih ya, Nick ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ada 11 kategori utama nih yang dimenangkan 11 oleh kategori gitu ya. betul. Sebenarnya masih ada banyak yang lain itu kayak ada best best group, best female group gitu-gitu ya, best solo artis gitu. Tapi kita rangkum yang desangnya aja ya, yang kategori utama atau grand prize-nya aja kayak gitu ya, Nick ya. Iya, nggak mungkin juga kita sebutin satu-satu gitu kan di Iya, sini. banyak pemenangnya karena semuanya Kepanjangan ntar berprestasi videonya. gitu. Betul banget gitu. Terus yang gue highlight dari Asia Tenggara Award kan dia diadain di Kaohsiung National Stadium ya di Taiwan. Itu kayak gede banget. Iya, Terus kayak penampilan artisnya juga jadi kayak sangat apa ya, sangat ciamik dan chic gitu loh. Jadi kayak performance dari Lesa Rafim, Cortis, All The Project tuh keren-keren banget kayak gitu ya Nick ya. Dari acara ini. hmm, Oke, semoga tahun depan di Jakarta kali ya. oh, susah kayaknya. Susah kayaknya ya. Susah kayaknya. Tapi semoga-semoga Susah. aja ya. Semoga aja bisa Asia Resort ke Jakarta gitu ya. Kalau nggak tahun depan, di tahun-tahun mendatang lah gitu kan. Iya. Siapa tahu Janandi Sekali-sekali bisa main, sekali-sekali main ke Indo gitu kan. main ke Indo. Siapa tahu Janandi juga bisa jadi apa ya, media yang ngeliput gitu ya. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Next ada berita apa lagi nih di Popcorn? Next. Nah, selanjutnya itu ada berita nih dari grup AKB48. Wow, the legend Dua, ini ya. iya, anak beritanya ini 20 tahun anniversary gitu. Oh my God, sudah 2 dekade loh nih. Iya, tiba-tiba udah 20 tahun aja gitu kan. Kan baru kemarin gitu kita ngeliat AKB di SMP gitu ya. Ada berita apa nih kalau boleh tahu dari Iya. AKB? Nah, beritanya itu mereka itu ngadain konser Wow, untuk memperingati 20 tahun anniversary mereka gitu. wow. Nah, tentunya konser ini tuh juga ngundang OG member dari generasi 1 sampai generasi 21 ini gitu. Hmm. Kayak Maeda Atsuko, Oh my God. Oshima Yuko, Oh my God. Takanashi Mitami gitu. Oh my God. Shinoda Mariko, Kojima Haruka, bahkan Haruka ex member JKT48 juga datang gitu. Wow. Hmm. Konser ini tuh diadain 4 hari di Nippon Budokan. Nah, hari pertama ini ada gelaran konser request hour gitu. Eh, Lalu dilanjut di hari kedua ini sampai sampai 4 konser akbar di anniversary AKB ke-20 ini gitu. Nah, menurut lu ini gimana nih Konsernya tentang ini konser sih ini? sangat kemarin kan lihat juga ya di apa di sosial media kayak di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu. Itu ada cuplikan-cuplikannya gitu kan, Nick. Jadi gua ngelihat kayak Heboh. heboh banget sumpah kayak tuh tau nggak dilansir dari Yahoo News Japan gitu konser di Nippon Budokan kali ini tuh bahkan melebihi 10 kali lipat kapasitas tempatnya gitu loh. Jadi berarti kalau dikalikan atau dihitung itu tuh sebenarnya udah skala Tokyo Dome gitu loh. Nih, skala Tokyo Iya, Dome tuh bahkan bisa terjual dengan mudah gitu loh. tiba-tiba aja gitu ngebludaknya itu Iya, jauh dari perkiraan banget gitu. karena mungkin bisa dibilang pertama ini momen spesial kan 20 tahun. Terus yang kedua adalah ini mengundang OG member kan. Siapa yang nggak mau ngeliat OG member gitu loh. Ya mereka kan legenda Iya, banget. Terus menurut gua apalagi ini di Jepang gitu kan. betul sangat Dan lu tahu setuju. sendiri apa namanya? Gimana masyarakat Jepang itu menanggapin idola mereka gitu. Ya, Iya betul. benar-benar didukung banget gitu. Idola lokalnya benar didukung apalagi AKB udah kayak jadi idola nasionalnya mereka kan. Jepang Iya gitu. gitu. Gak ada yang tahu di Jepang itu sama AKB itu nggak ada yang nggak tahu gitu loh.
Heeh. Nah, yang gua Kayaknya highlight bayi yang juga baru brojol aja tahu tahu ya apa itu sama Agent AKB ya. AKB gitu. Kayaknya iya langsung I want you gitu ya. Nah, terus gue pengen bahas nih lagu-lagu yang di bawah itu juga sangat nostalgia gitu. Kayak ada lagu Bird yang dibawakan sama Takamina, ada Heart Gata Virus yang dibawakan sama Kojima Haruna, ada Urara Aduh. Mariko, ada River, ada Oge Diamond. Sebenarnya tuh lagu-lagu yang masih bisa dibawakan sama member baru kan, member-member sekarang. Tapi kalau mereka yang bawain OG member tuh kayak lebih berasa hidupnya itu lagu, ya nggak sih? Kayak gitu. Nostalgicnya itu dapat gitu tiba-tiba. Betul, betul banget. Apalagi pas heavy rotation tuh nih, kayak berasa banget. Ini kayak kita di Eh, 2010 ini ya kayak gitu loh. Terus mereka 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 merasa nostalgia, kita merasa tua gitu. kita merasa tua gitu ya. Kayak wow udah selama itu Aduh. ternyata kayak gitu. Udah 10 tahun yang lalu kita kenal AKB gitu ya. Terus yang menarik Nah, itu. juga ada VTR nih dari Miyawaki Sakura member Les Seraphim walaupun jadi di hari yang sama ini kan tanggalnya sama ya sama si SC Artist Award tadi. Jadi bukan sama ya beda berapa Ya. hari gitu. Jadi sebenarnya Oh iya. Miyawaki Sakura kan juga ex AKB dan HKT ya. Jadi walaupun dia sekarang tergabung di Les Seraphim, tapi dia nggak bisa datang kan jadinya karena menghadiri Asia Artist Award. Tapi dia mengirim video spesial nih, Aduh. video spesial berupa video message gitu di konsernya. Jadi pas itu ditayangkan tuh pada fans tuh pada kaget, ada Sakura kayak gitu loh. Jadi dia nggak lupa kacangnya gitu. Aduh. Nostalgic Ya, banget. nggak istilahnya kacang nggak lupa kulitnya kan gitu. Betul, betul banget. Walaupun dia udah jadi idol K-pop ya, tapi dia juga pernah jadi idol J-pop gitu kan. Kayak gitu. Iya. Terus terkait yang lain nih, sebenarnya untuk momen 20 tahun anniversary ini nih nggak cuma sampai di konser aja, ada yang lain nih, Nick. Ada Apa tuh? akhirnya setelah cuti 5 atau 6 tahun lupa, akhirnya AKB itu diundang lagi ke NHK Kohaku Tagasen yang merupakan acara akhir tahun terbesar di Jepang itu. Akhirnya mereka diundang lagi nih gitu kan bersama ex member gitu. Akhirnya gitu ya. Akhirnya member-member yang baru tuh ngerasain animo dari Kohaku Tagasen itu kayak gimana. Karena kan terakhir 2019 kan. Jadi kayak wow, akhirnya mereka diundang lagi tuh kayak terharu gitu loh. Tetap apa? Tetap jaya gitu. Tetap Makin Jaya. berkarya gitu. Betul. Dan bisa merayakan anniversary ke 30 nantinya kan. Kita udah umur berapa tuh, Nick? Iya gitu. Aduh, jangan bahas umur lah. Udah ubanan gua. Aduh. Oke, itu dia. Next, kita ada berita apa lagi nih setelah AKB ini? Nah, berita selanjutnya ini ada dari Santos Bravos 0% musik video gitu. Oh my God, Santos Bravos. Nah, ini nih berita dari boy group Latin besutan Hype Labels, yaitu Santos Bravos gitu kan. Mm-mm. Nah, grup ini tuh terdiri dari Alejandro, Kau, Drew, Gabi, dan Kinit gitu. Nah, beritanya itu mereka akhirnya nih ngerilis MV debut mereka yang judulnya itu tadi 0% gitu. 0% ya. Nah, menurut lu gimana nih berita gitu? Nah, ini Santos Bravos Latino Papi berarti ya. Kayak akhirnya tuh setelah ditunggu-tunggu orang-orang apa Amerika Latin ini akhirnya merilis MV-nya kan. Ada 5 orang nih kan ya nih ada Alejandro, KW, Iya, Theo, Gabi, Kenneth. Jadi setelah gue lihat tuh MV-nya juga sangat apa ya, sangat Latina gitu loh. Kayak sangat Amerika Latin gitu-gitu kan. Terus dapat gitu ya. vibes-nya dapat banget walaupun mereka memang besutan dari K-pop agensi ya tapi mereka tetap bisa ngeblend dengan budaya mereka sebagai orang-orang Latin kayak gitu. Terus kalau gue lihat MV-nya juga visualnya juga surfing banget, terus koreografinya, terus bagaimana coloring music videonya gitu-gitu kan. Jadi ya keren lah buat Santos Bravo, semoga bisa apa ya, semoga bisa berkarya terus bersinar di panggung dunia gitu ya, membawa musik Latin ke dunia kayak gitu. Iya. Gitu sih, keren MV-nya. Next kita ada Mm-mm. apa lagi nih, Nick? Nah, kalau selanjutnya ini lagi-lagi dari 48 Family gitu. Tech Family ya. Siapa nih? Iya. Nah, sekarang tadi kan AKB nih. Sekarang AKB. ini ada JKT48 14 tahun
anniversary concert gitu. Oh, idol nasional Indonesia kita ya. Iya. Nah, Ada apa tuh beritanya? beritanya itu JKT48 ini nih ngadain konser ulang tahun ke-14 mereka di ICE BDS gitu. BSD BSD. gitu. Sorry. Iya. Mm-mm. Di ulang tahun ke-14 mereka di ICE BSD Tangerang gitu. Oh, Nah, kali ini kayaknya mereka ini memakai hal itu kepake mereka semua kayaknya ya. semua ya. Semuanya kepake, mereka pakai kayaknya. Nah, konser ini nih bertajuk The First Snow gitu. Salju Nah, pertama. konser iya. Nah, konser ini juga sekaligus jadi konser terakhir buat Shania Gracia gitu sebagai member generasi ketiga dan kapten JKT48 di New Era gitu. Nah, menurut Anda gimana nih tentang berita yang satu ini? Waduh. Jadi kemarin ya, 2 hari yang lalu nih berarti kan kayak konser JKT48 14 anniversary gitu ya. Jadi memang konser itu sebenarnya highlightnya adalah si graduation ceremony-nya Shania Gracia kan sebagai kapten JKT48 New Iya, Era terakhir gitu kan. Terus yang gua highlight mungkin dari konser ini adalah pertama, dulu kan JKT48 jadi apa namanya? Setelah konser berakhir kan ya, Nick ya, Melody sama Shani sebagai orang dari teater, GM teater itu kan datang yang berikan pengumuman. Terus ada beberapa pengumuman tuh kan. Kayak yang pertama tuh perubahan tagline nih, Nick, dari JKT48 New Era menjadi JKT48 Fight gitu kan. Jadi mungkin filosofinya adalah kita udah melewati nih era baru, selanjutnya kita adalah mempertahankan era ini dengan fight terus menerus ya nggak sih? Kayak gitu. iya, JKT48 Fight gitu kan. Terus dengan adanya JKT48 ini juga kembali nih Nick ke sistem tim. Dulu kan ada tim J, tim K, tim 3 kan. Tim T gitu. Terus iya, pas new era, kangen kangen juga gitu ya. iya kangen banget sama sistem tim. Terus pas new era itu nggak ada tim tuh kan, kayak satu JKT aja. Tapi sekarang ada tim lagi nih. Tapi menariknya Nick, sekarang tuh bukan tim J, tim K atau tim T. Kamu bisa tebak nggak lu apa? Timnya apa? Tim apa itu? Jadi bukan tim J, bukan tim K3, bukan tim T, tapi adalah tim Dream, tim Love, dan tim Passion. Kayak gitu. Menarik ya? Aduh. Kayak gitu. Jadi kayak, ya ada nama-namanya gitu loh. Kayak Dream, Love, dan Passion gitu-gitu. Ya menarik sih, coba kita lihat ya apa gebrakannya gitu ya. Kita tunggu aja gebrakan barunya di istilahnya di era baru sekarang gitu kan. Betul. Nah, yang penting juga adalah highlightnya ini nih. Apa tuh? Reuni Gen 3 dari tim T gitu. Tiba-tiba Haruka tuh naik gitu ke panggung kan. Jadi Haruka nih nggak di AKB nggak di JKT tuh selalu muncul gitu ya. Dia muncul nih Nyempil aja gitu tiba-tiba. nyempil tapi keren sih. Berarti dia sangat menjadi jembatan bagi JKT dan AKB gitu ya. Jadi waktu itu dia datang tuh sebagai perwakilan tim T lama kan ke panggung bersama anggota Gen 3 yang lainnya yang ex-member tuh datang lagi gitu kan. Ada Shani dan ada juga Feni dari Quad Lips datang juga. Jadi kayak surprise kayak gitu loh. Kayak gitu. Surprise gitu tiba-tiba aja Surprise. nongol gitu kan. Ya kayak ibarat tuh melihat teman Pikir sendiri orang jantungan graduation. aja. Pada kaget loh fans-fans di sana kayak wow mereka muncul kayak gitu. Terus Mm-mm. ini highlight yang paling penting nih. Kan tadi Apa tuh? Shania Gracia itu sebagai kapten kan. Terus kalau dia graduate kan nanti nggak ada kapten dong. Ya nggak nih? Kekosongan dong. Iya, Siapa yang mesti memimpin JKT? tunjuk yang baru gitu kan. Itu yang baru. Terus Melody sama Shani mengumumkan lah kan kayak JKT48 akan menunjuk kapten baru kan pada gitu kan pada rame tuh hall konsernya. Terus pas diumumkan Mm. siapakah itu? Dia adalah Freya dari JKT48 generasi 7 kayak gitu ya. Keren banget sih Freya. Oh. Karena kayaknya gue tahu deh alasan dia kenapa kepilih nih. Nah, kenapa tuh? Kayaknya dari semua wawancara media dia tuh dari segi public speaking tuh bagus. Terus dia ke junior tuh juga sangat mengayomi. Terus kayak dia attitude-nya bagus. Prestasi di luar JKT pun bagus. Dia juga udah main film, bla 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 banyak deh kayak gitu. Jadi emang kayaknya dia deserve banget jadi kapten ya Nick ya. Udah apa? Udah layak, udah apa itu namanya? Udah kelihatan gitu. Betul. Udah lihat kayak apa ya? Kayak potensi-potensi itu udah mulai kelihatan gitu. Makanya mungkin JOT juga milih Ah, kayak itu.
Betul, Freya aja deh gitu. Jadi semangat buat Freya buat menjalankan JKT48 era gitu kan. Jadi semoga bisa Iya, memimpin JKT semoga ya. dengan pemimpinannya dia itu JKT itu Mm-mm. makin apa? Makin sukses gitu kan. Makin bersinar. Bisa konser di GBK kali ya. Amin. Kayak gitu. Amin. Anda bisa nonton di GBK. Saya gimana? Ayo kita nonton bersekian dari member Jalani kita ngeliput bareng-bareng. Amin. Amin. Aduh. Bayarin tiketnya dong. Ya, aman itu. Iya. Iya aduh. Catat ya guys. Catat ya guys. Ini Catat, orang udah catat, janji catat. loh. Catat, 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 catat. Ya, semoga Yani bisa full member ke GBK. Aduh. Terakhir ada apa nih? Amin, amin. Berita popcornnya ada apa nih? Terakhir. Nah, buat berita terakhir di bulan ini datang dari Melon Music Award gitu. Kayaknya di penghujung tahun ini tuh banyak Hmm, event-event ya. Nick ya, ada konser, ada award gitu-gitu ya. Kalau tahun iya, kemarin kan banyak comeback, sekarang banyak kebanyakan kebanyakan award gitu. award ya. Kayaknya Janani juga akan mengadakan tak lagi ya. Iya, Ups, soalnya ups, ups. kalau kalau tahun kemarin, kalau bulan kemarin itu kan kebanyakan comeback. Iya, Sekarang banyak awards apa, awards konser gitu ya. anniversary awards gitu. Ya nggak apa-apa, seru banget ya. Iya, nah selanjutnya ini tahu nggak di hari yang sama dengan konser 14 tahun JKT ini Mm-mm. di Korea ini ada gelaran event penghargaan juga dari Melon Music Award yang ke-17. Wow. Nah, line up idol yang datang nih ada G-Dragon nih, Hmm. Jennie Blackpink, Hmm. ada All Day Project, ada Hmm. EXO, ada Bo Boy Next Door, Mm-mm. ada AIF, ada aespa, Hmm. juga Heart to Heart dan masih banyak yang lain nih gitu. Nah, menurut Wow. Anda nih gimana Mm-mm. tentang Melon Music Award nih? Sumpah ya Nick ya, waktu Melon Music Award tuh kan bertepatan sama JKT kan. Jadi gue bolak-balik tau ngeliat update-nya kayak bentar-bentar ke JKT, bentar-bentar ke Melon. Walaupun di rumah doang ya, di kosan doang tuh kayak ngeliat update-nya tuh Iya, di sosial kayak media. sibuk-sibuk sendiri buka-buka gitu. Iya, kayak ngeliat di sosmed di Melon udah ada perform sini belum di JKT udah perform gitu-gitu loh. Jadi kayak seru banget. Terus yang gue highlight mungkin dari MMA ini atau Melon Music Award ini tadi kan kalau di Asia Tenggara banyak pemenangnya ya, kayak Desang itu dicampur gitu kan. Nah, sekarang gue pengen baca ini Iya. Desang yang ada di Melon Music Award gitu. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di Melon Music Award ini ada 4 Desang nih, Nick. Ada 4 grand prize. Yang pertama itu adalah Song of the Year, ada Album of the Year, ada Artist of the Year, sama ada Record of the Year. Nah, buat Record of the Year itu dimenangkan oleh Jennie Blackpink dengan albumnya dia atau lagunya dia itu dari albumnya Ruby gitu ya. Albumnya Ruby dengan title tracknya Like Jennie. Memang Oh, betul, memang menurut gua tuh dia deserve banget sih buat dapatkan record of the year karena ngelihat dari produksi MV-nya dia, ngelihat lagunya dia, ngelihat bagaimana dia mengerahkan tim untuk mengerjakan album ini di tahun ini tuh kayak Jennie tuh deserve banget buat dapat record of the year kayak gitu loh nih. Jadi kayak dia effortnya gede banget kayaknya. betul, betul banget. Effortnya gede banget. Waktu itu dia showcase gitu kan, showcase albumnya dia. Terus dia kayak nyanyiin lagu baladnya dia gitu dari albumnya. Terus dia nangis gitu loh nih. Kayak akhirnya albumku udah terlahir ke dunia. Mungkin kayak prosesnya tuh sama kayak ngelahirin kali ya, atau kayak membuat sesuatu gitu kan. Kayak dia udah ngerasa itu tuh kayak Lari anaknya sendiri gitu. kayak brojol gitu. Iya, dia merasa itu kayak anaknya, kayak brojol gitu kan. Maksudnya tuh kayak terharu juga sih dari albumnya ini. Akhirnya mendapatkan Record of the Year di MMA kayak gitu. Nah, setelah Record of the Year itu kan ada 3 tuh yang lain kan, kayak penasaran gitu siapa kan. Ya. Dan tahu nggak sih lo, dari yang menariknya adalah semua itu disabet sama satu orang. Artist of the Year, Album of the Year, sama Song of the Year. Itu Siapa disabet nih? sama satu orang yaitu G-Dragon. Sumpah ini King of K-pop ini menyabet 3 itu. Kalau untuk Aduh, Song of the Year dia menang di lagu Home Sweet Home, terus di Album of the Year dia menang di album Ubersmans gitu bacanya ya. Kayak dia mendapatkan tiga-tiganya desang di malam itu. Kayak wow, ini legend banget gak sih Nick kayak gitu.
kayak apa, kayak preman aja, gua mau nih, gua ambil gitu. Iya, tapi itu memang dia deserve banget karena sesuai gitu kayak effort dia tuh kayak kayak sama kayak Jenny gitu loh. Dia bikin album ini, bikin turnya dia juga kayak semangat dan serius kayak gitu loh nih. Jadi emang deserve lah dua orang ini kayak gitu Hmm. kan. Terus yang menarik juga adalah reuninya EXO nih, walaupun EXO-nya nggak sampai 9 orang ya, cuman 5 orang eceran gitu ya. Tapi jadilah kayak bisa nostalgia nih para para EXO-L gitu kan ngelihat performa EXO Setidaknya lagi bisa kayak gitu. bisa ngumpul lagi gitu ya. Betul, bisa ngumpul lagi dan terharu aja lah gitu kan. Terus yang gua highlight juga kan kalau penampilan tuh Jennie keren banget nih. Kayak dia tuh bawa unsur Korea di lagunya gitu kan, pakai baju Korea, terus performanya juga kayak udah kayak bikin konser sendiri aja gitu loh. Tapi kayak memang itulah dia menghidupkan panggung tuh dengan cara begitu dengan performance yang bagus banget kayak gitu. Keren banget Jennie. Hmm. Terus sama GD juga kayak nostalgia Keren banget. keren. Kayak dia bawa lagi euforia panggung Mama Award 2000 berapa gitu dia datang ke artis-artis terus kayak pada nyanyi bareng seru banget kayak gitu. Oke, selesai dah popcorn kita di tahun ini. Wow, keren banget. Yeay. Keren banget. Gimana nih harapan lu buat popcorn-popcorn Aduh, selanjutnya? selesai juga. Selesai, selesai. Kalau menurut gua sih ya banyak-banyakin aja lah biar kita bisa kontennya bisa makin banyak juga gitu kan. Iya, betul, betul. Jadi kita semangat Kalau ya, nggak ada, semangat. soalnya kan kalau nggak ada berita, nggak ada acara, kita nggak ngonten gitu kan. Betul. Jadi memang berita culture music, pop music ini emang adalah bahan bakar utama kita ya, Nick ya. Bahan utama utama Janandi gitu. Iya, Aduh. Makanya guys, jangan lupa nonton pandang adain popcorn. acara, pandang adain event, kami yang ngeliput gitu kan. Iya, Anda comeback kami yang ngerilis. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin sekian popcorn tahun 2025. Terima kasih sudah melihat penonton dari pertama gua sendirian ya sampai sekarang ada temannya ada Niko. Oh, bukan gue ya, si Raul ya, bukan saya ya, bukan J Ah, ya. ah. Dari si Raul sendirian sampai sekarang kita take over ya Siapa Nick itu ya. Raul? Siapa Siapa itu? itu Raul? Siapa itu? Kok dia sudah tidak terlihat di Janandi gitu kan? Siapa itu? Nggak Ya, kenal saya. semoga Popcorn menjadi salah satu konten yang menarik bagi subscriber kita ya dan followers kita buat ditonton kayak gitu ya nggak sih Nick? Amin. Moga-moga ini nih jadi apa istilahnya itu? Segmen. Bukan sekedar segmen informasi, bukan cuman segmen informasi, tapi juga segmen yang istilahnya itu menghibur buat Oh ya para betul. penonton atau para pendengar gitu kan. Iya, jadi kita edukatif dan informatif gitu ya. Informatif dan edukatif kayak gitu. Iya, Oke, kalau begitu terima kasih guys sudah menonton Popcorn selama 12 bulan ini sama tahun 2025 ini. Sampai berjumpa lagi di Popcorn 2026. Dan jangan lupa nonton nanti di gelaran akhir tahun Janadi ada Best Night of the Year, betul? Ada betul gelaran banget nih. penghargaan juga. Jadi nggak cuman idol-idol juga ya ada penghargaan Janadi pun ada penghargaannya kayak gitu. Ya, Nick. Ya gitu. Harus ada kayaknya nih. Oke, terima kasih teman-teman. Saya J dan teman saya. Saya Niko, pamit Kami undur diri. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton Popcorn. Bye. Happy New Year guys. Happy New Year 2026. Bye bye.